Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Senang sekali Siska Olivia kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program NTB Bicara. Dan pada kesempatan kita kali ini akan membahas suatu tema yang begitu menarik. Ini khususnya bagi para generasi milenial kita tentang temanya dampak penyalahgunaan obat-obat tertentu. Tentu saya tidak sendiri di TVRI Nusa Tenggara Barat, sudah ada beberapa narasumber bersama saya. Langsung saja saya sapa. Selamat datang kepada Kepala Balai Besar POM Mataram, Bapak Yosef Dwi Irawan SSI APT. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak, selamat sore untuk seluruh pemirsa televisi Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Kemudian di sini juga ada Ibu Dr. Yoli Dahlia SPKJ, Ya. Selaku dokter juga di RSJ Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bu Dokter, bagaimana kabarnya? Baik Mbak, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini menyaksikan kami di layar kaca Anda, tentu Anda juga bisa untuk memberikan komentar, kemudian pertanyaan jika ada terkait dampak penyalahgunaan obat-obatan tertentu di channel YouTube streaming kami, yakni TVRI NTB. Kita juga lagi live streaming di sini ya Bapak Ibu. Kemudian kita langsung saja membuka dialog kepada Pak Kepala BP POM sendiri. Ini tentang obat-obatan tertentu. Boleh dijelaskan dulu definisi sebetulnya obat-obatan tertentu ini seperti apa? Nanti kita baru masuk ke ranah bagaimana sih kok bisa disalahgunakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi obat-obat tertentu ini merupakan obat-obat yang masuk kategori dia itu bekerja pada sistem saraf pusat gitu kan ya. Tentunya sebenarnya ditujukan untuk apabila terapi ini ditujukan untuk pengobatan. Tapi apabila penggunaannya itu tidak sesuai dengan ketentuan, tentunya bisa berdampak ya namanya sistem saraf pusat gitu kan, itu bisa berdampak pada aktivitas mental dan perilakunya. Ya, artinya bisa mengakibatkan perubahan secara signifikan terkait dengan mental dari perilaku dari yang mengkonsumsinya. Dan itu tentunya sangat merugikan untuk dari dampak kesehatan bagi yang bersangkutan seperti itu. Contoh-contoh obat-obat tertentu ini antara lain ya tramadol, trihexyphenidyl, kemudian chlorpromazine, amitriptyline, haloperidol, dan masuk dextromethorphan juga ya. Kecuali dextromethorphan itu masuk kategori obat keras, kecuali dextro masuk dalam kategori obat bebas terbatas. Dan ini memang secara khusus Badan POM melakukan pengawasan karena memang kerentanan dalam penyalahgunaan ya, makanya harus betul-betul bagaimana dipastikan jalur untuk mulai dari perolehannya, penyimpanan, kemudian penyerahannya harus sesuai dengan ketentuan ya. Harus dengan kalau yang obat keras ya artinya harus dengan resep dokter. Nah, artinya kalaupun tidak yang obat terbatas itu juga harus diperoleh dari jalur-jalur yang legal di mana ada tenaga-tenaga kesehatan di sana yang untuk mengawal memastikan bahwa itu memang benar untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Kemudian jenis-jenis yang sudah tadi Bapak Kepala sampaikan itu termasuk dalam obat legal atau ilegal itu Pak? Jadi gini, yang legal ada, yang ilegal pun ada. Nah, khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini kan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Ini adalah tramadol, trihexy, dan dextromethorphan. Itu diproduksi bukan oleh yang pemilik izin edar. Artinya memang dari jalur gelap, jalur clandestine gitu ya, clandestine. Jadi ini juga tidak bisa dipastikan mengenai mutu dan keamanannya. Ya. Kemudian ya tentunya bisa banyak dampak yang bisa ditimbulkan dari produk yang diproduksi oleh pabrik yang tidak memiliki izin, produknya juga tidak memiliki izin edar. Tentunya ini bisa dampak ataupun efek itu bisa lebih berbahaya gitu ya dibandingkan obat-obat yang diproduksi oleh yang memiliki izin edar, tapi disalahgunakan cara mengkonsumsinya tidak sesuai dengan ketentuan seperti itu. Tadi menarik kalau bisa bahwa disebutkan dengan 3 jenis obat tadi ini yang paling ditakuti adalah kerentanan penyalahgunaan tersebut. Nah itu bagaimana untuk kerentanan penyalahgunaannya? Kenapa Pak? Apa yang mendasari hal tersebut? Ya tentunya biasanya penyalahgunaan ini dilakukan karena memang ada rasa nyaman gitu ya, sesaat tapi sebenarnya itu kan rasa nyaman sesaat, ataupun misalnya nih ya kita bicara masalah tramadol gitu kan yang berawalnya banyak disalahgunakan oleh para pekerja kebun, kemudian di pelabuhan, pekerja di pelabuhan karena tramadol ini kan sebenarnya sifatnya adalah analgetik ya, menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit gitu kan, sehingga saat mereka dipersepsikan sebagai untuk bisa menghilangkan rasa lelahnya. Iya. Nah, misalnya mereka bekerja di kebun seharian, nah itu kalau minum itu mungkin tidak terasa, ya. Kemudian diminum sehingga menimbulkan kecanduan, adiksi. Ya, menimbulkan adiksi ini tentunya tanpa sadar ini akan berdampak ya terus-menerus mereka akan meminta lebih lagi gitu kan. Betul. dalam tubuh kita, dan itu tentunya akan berdampak secara fisiologis ya, secara mental perilakunya.
saat mereka tidak mengkonsumsi maka timbul rasa gelisah, kecemasan berlebihan, dan sehingga bisa menjadi pemicu ya terjadinya tindakan-tindakan kriminal lainnya. Banyak kejadian-kejadian misalnya perkelahian, perang antar kampung, ataupun pencurian, dan kriminal-kriminal lainnya ya berawal dari tadi mengkonsumsi obat-obat yang obat tertentu ya, tramadol, triheksi, desometorpan, yang berdampak tadi pengaruhan perilaku sehingga mereka memicu mereka untuk memenuhi kebutuhannya ya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Waduh, itu dampaknya ngeri juga ya Pak ya. Benar sekali. Dengan obat-obatan tertentu tersebut. Iya. Oke, kita ke Bu Dokter tersendiri bahwasanya tadi sudah dikatakan ada rasa tenang, ada rasa nyaman, kemudian juga untuk melawan rasa lelah yang ada di dalam tubuh ini, tapi hanya sesaat seperti itu ya kalau bisa dikatakan. Dan untuk dari RSJ Provinsi Nusa Tenggara Barat Mutiara Sukma, Iya. ya, itu bagaimana untuk kasusnya seperti itu? Emang apakah ada banyak, kemudian segmentasinya tuh lebih banyak pengguna dari kalangan mana, Ibu? Oke, jadi kalau dikatakan banyak apa enggaknya itu sebenarnya kasus itu tersaru ya, tertutupi. Misalnya gini, misalkan mereka datang itu sebenarnya bukan karena kasus penyalahgunaannya, tapi karena sudah ada masalah-masalah yang muncul seperti masalah gangguan perilaku, masalah gangguan mental emosional yang lainnya gitu ya, berhalusinasi gitu. Jadi datangnya karena itu gitu. Tapi setelah kita wawancara, cari latar belakangnya apa, ternyata ada penyalahgunaan obat-obat tertentu seperti ini gitu. Dan kebanyakan juga mereka tidak hanya pakai satu obat ya, kadang mereka pakai beberapa jenis ya, termasuk sini juga ada penggunaan sabu. Lalu kalau sabunya nggak dapat, mereka lari ke obat-obat seperti ini. Itu untuk dikombin gitu ya, efeknya. dikombinasi obatnya seperti itu? Iya, jadi walaupun pemakaiannya tidak berbarengan ya, jadi saat mereka nggak dapetin sabu ini, mereka lantas memakai obat-obat itu gitu untuk mendapatkan efek tenang tadi seperti itu. Dan itu biasanya yang mengkonsumsi? Mengkonsumsi itu selama ini sih saya dapatkan dari mulai remaja udah ada ya Mbak ya. Anak SD udah ada, anak SD, anak SMP, SMA, kuliah, dewasa. Itu menggunakan. Profesi juga dari mulai pelajar ya, pekerja petani ya, kuli misalkan ya, nelayan, ada yang menggunakan. Jadi kita nggak bisa lihat siapa yang jadi siapa aja bisa pakai. Gitu. Baik-baik. Dan ini generasi remaja ini sangat ditakutkan untuk kedepannya ya Pak ya. Benar sekali. Jadi ini yang perlu kita waspadai saat ini, sasarannya bukan lagi di tataran tadi kerja di kebun, kemudian di pelabuhan, tapi ini menyasar sekarang generasi muda kita, ya, mahasiswa, pelajar SMA, SMP. Ini tinggal menjadi kewaspadaan loh. Ini kan merupakan aset kita, aset bangsa yang harus kita jaga. Kita pastikan bagaimana nanti memiliki daya saing ke depannya, tapi diracuni dengan obat-obatan seperti ini yang ya bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi kita ke depannya apabila generasi muda kita adalah yang tidak memiliki mental perilaku yang bagus, yang baik ya, secara nanti tumbuh kembangnya tidak bagus, mental perilaku tidak bagus, ya bagaimana bisa bersaing tentunya. Ini yang saya rasa bahwa tugas kita bersamanya lah, tugas kita bersama bahwa bagaimana untuk mengeradikasi, mengeliminir peredaran dari obat-obat tertentu ini yang ilegal ini ya. Sebagai tambahan catatan bahwa pada tahun 2022 Balai Besar POM di Mataram ini penyidik kita tuh menangani ada 11 perkara. 11 perkara itu 9 perkara diantaranya adalah penyalahgunaan obat-obat tertentu tadi, tramadol, triheksi, penidil tadi, dan juga dextrometorphan. Kemudian di 2023 ini 8 perkara semuanya adalah terkait dengan peredaran atau penyalahgunaan obat ilegal, obat tanpa izin berupa tramadol dan triheksi. Jadi kalau boleh ditotal tuh 2022 itu sudah sebanyak sekitar 33.000 butir senilai hampir 300 jutaan, 300 juta lebih ya. 2002 bagaimana 2023 juga tak jauh beda nih. Tapi ini masalahnya baru bulan Juli kan. Sampai dengan Juli sudah hampir sama dengan tahun kemarin. Artinya sudah sekitar 32.000 butir itu dengan nilai 300 juta lebih. Dan itu setara kalau di satu orang itu mengkonsumsi sebanyak 10 butir, itu berarti kita sudah menyelamatkan sekitar 3.000 lebih generasi ataupun masyarakat yang akan mengkonsumsi obat itu. Karena dampaknya luar biasa. Ibaratnya begini, boleh saya sampaikan. Saat anak itu mulai mengkonsumsi itu, ini sebenarnya sudah setengah kayaknya itu sudah di masa depan suram. Ya, karena itu langka, karena itu pintu masuk untuk ke yang lebih berat lagi, narkotik psikotropik ya. Dan ini boleh dibilang musuh bersamalah, extraordinary crime boleh dibilang. Tentunya tidak bisa hanya Badan POM, ini kita harus bersama-sama melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tokoh agama tentunya,
para kepala daerah dengan OPD yang ada, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas ya, harus berbasis komunitas. Bagaimana untuk keluarga utamanya bisa memberikan, harus punya awareness ya, punya melihat ada perubahan secara mental perilaku, harus segera dikonsultasikan ke dokter seperti itu. Apabila melihat adanya orang-orang yang mengedarkan, laporkan. Ya, ini tadi kasus yang ditangani oleh BPOM, belum yang ditangani oleh kepolisian. Beda lagi ya. Beda lagi, belum ya. Artinya ini dan ini juga bisa jadi seperti fenomena gunung es gitu ya, karena memang saat ini mereka juga lebih pintar, tidak lagi memesan jumlah banyak, tapi misalnya lebih sedikit, sehingga nanti saat terjadi penangkapan jumlahnya tidak banyak, tapi rutin. Kan sekarang era digital ya, jadi pemesanan secara online itu sangat dimungkinkan. Nah inilah kita juga bagaimana agar sama-sama kita cut off di supply and demand-nya. Ya, supply-nya dari jalur produksinya. Memang obat-obatnya tidak ada diproduksi di sini, jadi memang berasal dari luar NTB. Tapi bahwa arus masuknya ini tetap ada karena demand-nya masih tinggi. Nah inilah tugas kita bersama, bagaimana juga tentunya pemberdayaan masyarakat dan juga memberikan penegakan hukum yang tegas dan terukur dan menimbulkan efek jerah dan efek gentar gitu kan bagi para pelaku pelanggaran. Tapi sekaligus juga ini yang misalnya hanya pengedar-pengedar kecil, kita harus carikan nih alternatif pekerjaan, ya, mata pencarian alternatif, sehingga mereka tidak memilih pekerjaan tersebut. Ya tentunya kita sadarkan bahwa ini pekerjaan seperti ini merugikan bangsa dan negara gitu kan. Masa mencelakakan anak-anak kita, generasi penerus kita, anak cucu kita nanti gimana nasibnya kalau ini kita biarkan saja gitu. Betul sekali, bebannya ini sangat berat sekali ya ini. Saya mendengarnya tadi waktu Pak Kepala bilang satu orang itu bisa mengkonsumsi 10 pil. Nah itu bagaimana untuk cara penanganannya Bu kalau sudah kecanduan seperti itu Bu Dokter? Iya, jadi kita kan ada beberapa tindakan ya untuk yang belum pernah pakai, berarti ada tindakan namanya promotif preventif ya, seperti edukasi, kemudian penyuluhan gitu ya. Untuk bagi mereka yang sudah terlanjur menggunakan atau mengalami ketergantungan ya, itu kita bisa lakukan penanganan seperti detox ya, artinya menghilangkan reaksi-reaksi dalam tubuhnya. Itu bisa dengan cara misalkan memberikan terapi-terapi obat yang memang dibutuhkan oleh kondisi saat itu. Misalkan orang ini mengalami kayak nyeri, demam, ya diare. Jadi kita berikan obat simptomatik namanya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apakah obat itu langsung dihentikan? Ada beberapa tahapan. Ada yang menggunakan cara benar-benar menghentikan, sama sekali nggak dikasih zat tersebut ya, kayak misalkan THX, tramadol itu nggak dikasih. Nah, timbul reaksi-reaksi enak tubuh, lalu kita kasih obat simptomatik tadi. Tapi ada juga dengan cara yang mulai tapering, gitu ya, dikurangi, dosisnya dikurangi. Jadi hanya untuk dosis memberikan terapi saja, seperti itu. Tapi untuk yang paling berat kasusnya di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma itu seperti apa Bu? Kalau sudah masuk rumah sakit jiwa biasanya sudah mengalami gangguan psikotik ya, udah gangguan psikotik, berhalusinasi, ada waham-waham ya, kemudian perilakunya yang agitasi, agresif gitu ya, kemudian gangguan emosional ya. Jadi yang seperti itulah yang dirawat di RSJ gitu. Jadi penanganannya kita memberikan terapi-terapi untuk gangguan perilaku tadi, untuk emosionalnya gitu, dengan menggunakan obat-obat yang memang untuk keperluan itu. Dan tadi yang disebutkan oleh Bapak Kepala tadi emang kebagian obat jiwa ya, kayak misalkan amitriptilin ya, kemudian klorpromazin, trihexyphenidyl itu sering kami pakai di RSJ, sehari-hari itu keluar. Tapi dengan dosis yang dengan berbeda. Jadi jangan sampai nanti masyarakat yang dapat itu terus mikir, waduh jangan-jangan obat yang dikasih dokter tadi ini obat OOT gitu ya, nggak mau diminum gitu. Ini jangan salah pengertian gitu. Karena kalau yang tentunya di bawah pengawasan dokter berbeda, karena sana ada pengawasan oleh orang yang memiliki keahlian, keahlian kemenangan untuk itu. Dan tadi bisa dibayangkan, tadi kalau tramadol sebenarnya kan tujuannya adalah untuk analgetik ya dok ya, untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian kalau trihexyphenidyl itu sebenarnya obat jiwa, yang biasa bersama dengan obat jiwa ya, tapi digunakan di orang yang tidak sakit jiwa. Nah, bisa dibayangkan gitu kan, orang sehat malah minum obat untuk yang masuk dalam kategori penenang. Sedangkan untuk dextro ini sebenarnya untuk batuk antitusif gitu ya, tapi dia sifatnya semi opioid, ada derivat narkotiknya gitu kan, sehingga bisa menimbulkan kecanduan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Ya inilah tentunya memang keluarga menjadi poin penting di sini, bagaimana orang tua ya, lingkungan terdekatnya itu melihat betul ya
apabila ada perubahan-perubahan dari si anak itu harus segera ditangani, jangan sampai terlambat gitu kan. Ya, karena kalau sudah terlambat tadi ya tidak bisa lagi ini, artinya kalau sudah namanya sistem saraf pusat kita sudah terganggu, ya gimana kita mau bisa menjadi normal kembali kan gitu kan. Nah, Tapi ini menarik, saya tidak habis pikir Pak Kepala, ini bagaimana seorang anak muda ataupun pelajar itu rasa penasaran itu dapat dari mana? Apakah dari media sosial atau dari mana Pak Kepala? Dan kemudian untuk yang mencoba pertama kali mungkin ya, ini kenapa bisa ya untuk mengkonsumsi obat ini, kemudian lama-lama kelamaan itu bagaimana, saya tidak habis pikir itu seperti apa sebetulnya jalurnya, alurnya itu. Biasanya kan mungkin anak-anak muda saat ini kan sedang mencari jati diri gitu ya. Mungkin pengaruh lingkungan. Lingkungan memang menjadi salah satu poin yang penting ya, karena mungkin keluarganya mungkin tidak terlalu aware gitu ya. Sementara pergaulan juga mungkin tidak terkontrol, kemudian ada ditawari dan menimbulkan rasa nyaman saat mengkonsumsinya. Nah, ini kan obat-obat sifatnya adiktif, menimbulkan kecanduan. Ya tentunya pasti secara fisiologis itu akan mencari lagi. Mulai dia nanti kan, apalagi mungkin dikasih coba-coba, ayo ini kok enggak apa-apa ini agar kamu tenang gitu. Mungkin ya dibujunya seperti itu, namanya kan si pengedar ini bagaimana mencari korban-korban barunya dengan pertama dikasih coba dulu. Nyaman kok, enak kok, ini enggak apa-apa, enggak bahaya gitu kan. Akhirnya ya tadi saat mulai ada timbul adiksi, baru nih harganya diberikan, dia harus membayar ya. Membayar, dan tentunya saat sang anak tidak punya penghasilan, dia akan melakukan tindakan-tindakan misalnya mencuri, mengambil barang-barang di rumahnya dulu di internal. Lama-lama udah ada lagi ya tindakan-tindakan kriminal. Ini sebagai pintu masuk kejahatan-kejahatan lainnya. Dan tentunya memang sangat disayangkan apabila karena saya pernah mendengar juga ada seorang anak yang berprestasi gitu kan ya, mungkin karena ada suatu permasalahan sehingga dia mengkonsumsi obat tersebut, tramadol tersebut, dan itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Betul-betul dia sedang mengendarai kendaraan motor, ada 2 kecelakaan, hancur, ya sudah akhirnya depresi kan, tidak bisa menerima kondisinya seperti itu, akhirnya gangguan jiwa. Sangat rusak sekali. Iya, masif sekali. Jadi ini memang betul-betul extraordinary crime lah, saya bilang kejahatan yang sangat luar biasa. Karena ini bukan hanya pada orang itu aja, tapi ini satu generasi kita bisa betul-betul rusak ya. Obatnya tidak salah, hanya orangnya. Benar, ya kembali lagi. Ya. Betul. Tapi memang ini obat ini bukan obat yang legal. Artinya bukan obat yang diproduksi oleh industri yang legal yang memiliki izin edar. Dan setelah itu disalahgunakan lagi. Ya, artinya diproduksi oleh clandestine, pabrik yang tidak memiliki izin, dan itu memang untuk pengungkapannya juga tidak mudah. Ini suatu jaringan yang sangat masif, terstruktur sekali, makanya tentu kita juga berkolaborasi juga dengan criminal justice system yang lainnya, dengan kepolisian, bagaimana untuk membongkar. Beberapa sudah kita temukan juga, misalnya ada kita temukan nih tempat produksinya, dan itu omsetnya luar biasa. Ya, tentunya kejahatan itu timbul saat misalnya ada di sana dan ada motif ekonomi. Motif ekonomi sangat luar biasa, tentunya menggunakan orang ingin berbuat jahat. Tapi tentunya ini kalau saya melihat ini kejahatan yang betul-betul luar biasa ini. Ini kejahatan yang memang harus betul-betul di berantas seperti narkotika lah gitu kan. Artinya yang memang perlu bahwa ini merupakan tugas kita bersama gitu. Betul. Bagaimana Bu Dokter? Memutus mata rantai gitu ya. Yang udah terkena diobati, direhabilitasi sehingga tidak lagi ketergantungan, sehingga kan mematikan pasar. Kalau masyarakat udah nggak ada yang ketergantungan, si penjual kan mati dia, nggak ada pasaran. Tapi selama masyarakat masih membutuhkan, permintaan masih tinggi, ya senang-senang aja yang menjual gitu kan. Jadi benar-benar harus diputus mata rantainya, yaitu dengan rehabilitasi, dengan penyuluhan. Untuk pengedar ya ditangkap gitu ya, dikenakan sanksi hukum seperti itu. Karena dampaknya ini Mbak, dampaknya tidak hanya untuk masalah kesehatan ya kan. Kesehatan dia ada masalah fisik, ada masalah mental. Fisik bisa ke jantung, ke hati, ke ginjal, ke paru, ke otak ya kan, mengakibatkan kematian. Kalau ke mental tadi ya gangguan perilaku, gangguan emosional, ya gangguan kejiwaan lainnya ya. Kemudian kalau masalah lainnya kan kayak masalah sosial, masalah kehidupan, pendidikan, pekerjaan, dan yang terakhir masalah hukum tadi yang dibilang Pak tadi bilang kalau udah kepepet nggak ada uang untuk beli, akhirnya melakukan tindakan-tindakan kriminal, mencuri misalkan ya, menjual barang-barang bukan milik dia, perkelahian segala macam. Jadi emang dampaknya sangat luas ya Pak ya. Jangan dikasih ruang untuk pengedaran. Dan sebenarnya untuk pengedarnya sendiri ini yang kita ancamannya itu ringan loh. Ancamannya itu Undang-Undang Kesehatan tuh pasal 106 ayat 1 junto 197 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu dendanya pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Ancamannya cukup berat sebenarnya itu kan, bukan cukup lagi ya, berat gitu.
Iya. Berat, tapi tidak jera juga. Artinya Artinya bagaimana ini artinya Pak? bahwa sanksi itu tidak bisa memberikan efek jera juga gitu kan. Memang keputusan pengadilan bisa jadi berbeda ya, karena banyak pertimbangan seperti itu kan ya. Tidak bisa kita intervensi. Tapi ancaman hukuman itu kan memang paling lama adalah 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Nah, tapi pada kenyataannya ya karena tadi motif ekonomi dan masih banyak demand dari masyarakat, baik itu yang sudah bekerja, kemudian yang mungkin di atas usia 40 tahun, dan sekarang yang kita miris ini adalah menyasarnya itu mulai pelajar. SMA, SMP ya. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama. Karena ini kan wah ngeri banget ini gitu kan, udah mulai sampai kejadian sasarannya itu adalah generasi yang akan membangun Nusantara kita ini. Baik, gitu. mungkin kita tahan dulu ya sebelumnya. Nanti kita akan lanjut lagi perbincangan yang sangat seru ini ya. Namun jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan kami di NTB Bicara. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi kalau ibu-ibu hamil memang dibutuhkan nutrisi yang lebih karena memang bayinya butuh juga nutrisi yang lebih. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi, diperlukan informasi, dan diperlukan referensi. Di diabetes mellitus artinya kencing manis. Pasien diabetes ataupun kencing manis, kencing, pasti setelah itu akan dikerubungi oleh semut-semut. Saksikan Sehat Bugar setiap hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Halo Sobat TVRI, Anda dapat menonton TVRI di mana saja dan kapan saja. Anda dapat mendownload di aplikasi TVRI Klik. Ada berbagai informasi dan kategori yang bisa Anda pilih. Berbagai macam acara bisa ditonton melalui streaming TVRI. Anda dapat mengupdate berbagai informasi berita, olahraga, hiburan, agama, dan events, mulai dari informasi nasional hingga internasional. Tersedia juga beragam channel pilihan, TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Daerah. Anda disarankan menggunakan internet 4G atau Wi-Fi agar dapat menonton streaming TVRI. Ayo, segera download TVRI Klik. Pesona NTB setiap hari Sabtu pukul 16.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Menginformasikan beragam peristiwa di Nusa Tenggara Barat dengan bahasa daerah. Di kami ada kejuaraan MXGP Lomba berbagi video komunitas teruna. Dan jika pemirsa warga terhimbau Saksikan Warta Daerah pukul 17.45 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih karena masih membersamai kami tentunya dalam program NTB Bicara dengan tema dampak penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Saya langsung menuju ke Bu Dokter tadi, ada rasa penasaran saya sedikit Bu Dokter. Bu Dokter bilang bahwa kalau misalnya sudah disalahgunakan, kemudian sudah kecanduan, direhabilitasi, kemudian penyuluhan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana jika seseorang yang sudah direhabilitasi, hasratnya ingin mencoba lagi? Nah itu kan salah satu bentuk yang tidak bisa kita hindari. Apakah orang tersebut, pengguna tersebut bisa sembuh total Bu Dokter atau bagaimana? Gini, kalau di dunia adiksi itu nggak ada istilah sembuh total ya, bukannya nggak ada, artinya lebih ke produktif gitu ya. Karena apa? Karena seorang yang sudah menjalankan rehabilitasi misalkan, sudah pulih gitu ya, bisa saja mengalami relapse tapi pakai kembali.
udah berhenti pakai dalam waktu tertentu lalu pakai lagi, itu namanya relapse ya. Nah, kenapa bisa relapse? Biasanya karena masih mempunyai sugesti. Biasanya sugesti muncul kalau misalkan ya melihat benda atau mendengar nama obat tersebut ya, atau melihat ketemu lingkungan yang dulu sama-sama pakai ya, atau saat ditawarkan lagi gitu. Jadi ini benar-benar memang harus dari niat diri sendiri untuk benar-benar berhenti. Jadi walaupun ada godaan diajak teman misalkan atau ngelihat barangnya, terus tertrigger oleh stressor lain misalkan, tetap bertahan untuk tidak pakai seperti itu. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, benar-benar harus benar-benar niat untuk benar-benar berhenti seperti itu. Untuk pasien selama ini bagaimana Bu Dokter? Apa ada yang relapse lagi nggak Bu Dokter? Ada. Iya. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Ya, walaupun relapse-nya sekali 2 kali ya, ada. Tapi bukan arti nggak ada yang berhasil gitu ya. Banyak juga yang berhasil, yang sudah berhasil akhirnya mereka produktif, bisa bekerja ya. Kehidupannya keluarganya juga jadi bagus lagi, seperti itu. Jadi bukannya tidak bisa ya, artinya banyak orang yang produktif, tapi ada juga yang mengalami relapse kalau memang dia nggak kuat, seperti itu. Berarti ini selaras dengan apa yang Pak Kepala tadi katakan bahwasanya ada demand yang tinggi. Iya. Di Nusa Tenggara Barat berarti demandnya tinggi, masih tinggi tentang obat-obatan ini? Cukup tinggi? Termasuk yang menurut BPOM pusat, itu kan kita ada peta terkait dengan peta kerawanan kasus. Ini Nusa Tenggara Barat termasuk yang rawan terkait dengan peredaran obat-obat ilegal. Ya tadi, obat-obat yang masuk kategori obat-obat tertentu tadi. Yeah. Ya, tramadol, triaksi, dan dextromethorphan. Oke, saya tidak bisa berkata-kata ini ya. Kemudian penyuluhan apa yang bisa dilakukan kepada para pelajar ini Pak? Mungkin ada programnya dari BPOM Ya, sendiri? tentunya kita pertama sebenarnya kalau kita tetap melakukan pengawasan di jalur legal ya, walaupun kita tahu bersama berdasarkan hasil pengawasan kita memang tidak ada kebocoran dari jalur legal, karena ini memang sumbernya kan dari luar provinsi NTB, artinya dari clandestine, dari pabrik-pabrik yang tidak memiliki izin, pabrik-pabrik yang memang ilegal gitu kan. Jadi kita lebih pada pemberdayaan masyarakat tadi, seperti inilah kegiatan pada sore hari ini. Kita merupakan suatu upaya untuk memutus mata rantai demand dari masyarakat ya. Mungkin nantinya kita juga pasti berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, dengan pemerintah daerah, kemudian dengan BNN ya, dengan nanti rumah sakit jiwa. Mungkin kita akan menunjukkan di profil ini loh, kalau misalnya mengkonsumsi obat-obat tertentu, obat-obat ilegal tadi, dampaknya itu bisa betul-betul mengganggu mental dan perilakunya. Iya. Nah, mungkin kita sekedar bercerita, mungkin nggak percaya, tapi saat bahwa melihat ini loh dampaknya secara nyata bagaimana seorang remaja atau seorang anak yang sudah kecanduan itu betul-betul miris lah kita melihatnya gitu. Ini mungkin yang salah satunya mungkin nanti kita bisa ke depan untuk kita kolaborasikan ya, tentunya kita termasuk membentuk ini pemberdayaan berbasis komunitas. Kita gandeng Karang Taruna, kemudian kepala lingkungan, kemudian tokoh agama ya, tokoh masyarakat, pramuka. Ini kita sedang melakukan proses penggalangan, sudah kita lakukan juga penggalangan yang harapannya nanti mereka bisa menjadi menjadi partisipan aktif untuk juga mengontrol lingkungannya, misalnya melihat ada yang misalnya pengguna bisa dilakukan rehabilitasi, dilaporkan, ataupun yang misalnya melihat ini ada yang mengedarkan ini bisa dilaporkan juga entah kepada kepolisian ataupun kepada Balai Besar Pom di Mataram, karena tindakan yang sekecil apapun itu akan memberikan dampak untuk memutus mata rantai peredaran obat-obat ilegal tersebut. Ya, baik, berarti secara masif terus dilakukan harus, ya. Dan sudah ada peningkatan ataupun dampak yang efektif dari ini? Nah, ini memang ini kita untuk mengukur before after yang kita lakukan, kita harus tahu dulu prevalensinya berapa. Dan untuk mengukur prevalensi ini memang kita belum memiliki data yang pasti ya. Artinya berapa sebenarnya angka kejadian, berapa angka kejadian atau pengguna obat-obat, penyalahgunaan obat di Nusa Tenggara. Kita memang belum ada angka pastinya ya. Ini memang rencana kita juga nanti mungkin akan berkolaborasi dengan BPS mungkin nanti terkait dengan statistiknya itu kan, untuk melakukan survei ataupun sensus, ataupun nanti kita juga akan menggandeng di BPOM pusat untuk melakukan survei itu kan, sehingga kita bisa tahu nih prevalensinya berapa dengan intervensi kita lakukan apakah efektif atau tidak. Nah ini kita memang data prevalensi kita belum dapat data yang pasti, tapi kalau bahwa perkara yang kita tangani ini sudah jelas peningkatan gitu kan, sampai dengan Juli 2023 sudah 8 perkara. Nah, sementara ini masih bulan Agustus kan, masih terus berlanjut. Ya, sama tetap ada pemasukan memang tidak besar ya, pemasukan itu mereka, karena tadi mereka pun sekarang hanya sesuai dengan
kebutuhan yang mereka, segmen mereka. Iya. Mungkin pesan sekitar 5 strip, habis itu, tapi bisa seminggu bisa 2-3 kali gitu kan. Kalau dulu kan langsung banyak, sehingga saat ketangkap langsung banyak. Tapi saat kita misalnya melakukan penindakan ataupun terpadu dengan kepolisian gitu kan, tidak banyak temuannya, hanya sedikit ya, karena memang mereka lebih bermainnya pada sedikit-sedikit tadi itu. Iya. Tapi yang jelas kita tentunya berharap sih bagaimana komunitas di masyarakat itu betul-betul memiliki kepedulian lah, gitu ya, untuk ya tadi ini bukan hanya masalah tugasnya BPOM, tugasnya kesehatan, tugasnya kepolisian, ini adalah tugas kita bersama sebagai suatu bangsa, sekali lagi saya sampaikan sih seperti itu. Betul, dan tugas media juga untuk Betul. Media mensosialisasikan penting, ini, media, peran betul. penting, ya, Ya, betul. bagian dari pentahelix, jangan lupa. Iya. Jadi media ini penting sekali untuk menyampaikan komunikasi risikonya. Ini loh Iya. risikonya seperti ini. Betul gitu. sekali. Nanti kita akan bahas tentang digitalisasi mengenai itu ya. Namun saya beralih ke Bu Dokter terlebih dahulu. Untuk masa pengobatannya sendiri itu kira-kira membutuhkan berapa lama waktunya, Bu? Kita nggak bisa patok berapa lama ya, Mbak. Jadi kita punya program, kalau untuk rehabilitasi itu ada rehabilitasi jangka. Rehabilitasi itu ada rehabilitasi rawat jalan, ada rawat inap. Kalau rawat jalan itu berapa kali pertemuan ya, sampai dirasa sudah membaik, sudah cukup, bisa di stop. Tapi kalau untuk rehabilitasi rawat inap itu, kebetulan kita ada DRSJ ya, di sini hanya ada DRSJ yang punya pemerintah. Itu untuk rehabilitasi rawat inap itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, seperti itu. Masing-masing punya program yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan. Iya. 3 sampai 6 bulan itu rehabilitasi saja ya, Bu Dokter ya? Kenapa? Itu untuk tahap rehabilitasi. Iya, rehabilitasi. Nanti ada lagi pasca rehabilitasi. Yang nggak putus tanah, seharusnya ada pendampingan. Setelah orang selesai rehabilitasi, maka ada pendampingan yang harus dilakukan supaya orangnya tetap berpikir positif, tetap produktif. Boleh ya. Bu Dokter mungkin dikasih tahu pendampingan tetap seperti mendapatkan apa? support ya. Iya. Dulu waktu saya di BNN itu ada namanya pasca rehabilitasi. Jadi kita memberikan pelatihan kepada si mantan ini ya untuk memiliki keterampilan. Misalkan bekerjasama dengan balai tenaga kerja ya, yang di itu tuh yang untuk melatih tenaga kerja. Mereka diikutsertakan seperti misalkan latihan untuk servis AC, misalkan perbengkelan, bangunan, sehingga mereka memiliki skill gitu. Yang kedepannya nanti mereka bisa lebih mandiri. Gitu. Kan kebanyakan bukan kita mengstigma pengangguran ya, bukan ya. Tapi kalau orang nggak ada aktivitas, nggak ada pekerjaan, biasanya akan lebih mempermudah untuk munculnya keinginan pakai lagi, sugesti pakai. Sugestinya ya. Iya. Dan juga menciptakan lingkungan yang sehatnya itu yang penting. Iya, betul. Keluarga mensupport itu penting banget. Nah ini kan ada sisi peran orang tua di sini. Iya, Nah seperti apa kalau misalnya kan kita banyak juga orang yang tua tidak bisa menggunakan handphone sekarang digitalisasi, bahkan anak-anak lebih canggih, dapat obatnya dari sana. Bahkan nah itu seperti apa nih PR-nya dari dua instansi ini juga bagaimana menurut Pak? Jadi gini, memang revolusi industri 4.0 bahkan sekarang 5.0 ya, ini memang tidak terhindarkan lagi ya. Sekarang sudah terjadi pergeseran budaya masyarakat yang dulu kita belanja konvensional, sekarang segala sesuatunya tuh dalam genggaman kita. Termasuk ini obat-obat seperti ini bisa juga secara online. Kami Badan POM itu melakukan namanya patroli cyber patrol. Jadi untuk produk yang masuk kategori obat ilegal, obat makanan kosmetik, obat tradisional, pokoknya yang berbau ilegal tidak ada izin edarnya yang bisa berisiko pada kesehatan itu kita catat linknya, kemudian kita laporkan ke pusat, nantinya akan diusulkan ke Kominfo untuk di take down. Nah, tapi mereka para pelaku kejahatan juga tidak kalah pintar. Kita take down satu, mereka muncul lagi besok. Karena sangat mudah membuat link-link seperti itu. Satu tumbuh 1000 ya. Iya. Langsung tumbuhnya 1000 gitu kan. Makanya tugas kita sama-sama artinya sekali lagi. Tapi ini tentunya bukan berarti kita terus menyerah kalah gitu. Iya, Kita juga harus berupaya sebagai pemerintah bahwa tugas kita adalah untuk melindungi setiap generasi yang ada kita setiap ya, karena generasi ini kan merupakan aset bangsa gitu kan ya. Jadi satu pun ini sangat berharga harus kita proteksi gitu. Jangan sampai mereka terkena pengaruh penyalahgunaan obat yang tentunya ini bisa mengakibatkan ya efek domino. Dan yang kita lihat seperti ini bisa jadi menjadi fenomena gunung es gitu kan. Artinya mungkin yang kita tangkap saat ini kita proses hanya sekitar 8 itu kan. Kita nggak tahu nih sebenarnya ini Komunitasnya banyak, banyak. Ini yang besar mungkin ya, tapi yang kecil-kecilnya jaringannya. Ini sekali lagi bahwa peran keluarga, tadi orang tua menjadi peran yang penting, orang-orang terdekat terus mengingatkan gitu kan ya. Keteguhan pada iman ya, percayaan agama itu harus selalu kuat ya dia. Termasuk tadi saat orang sedang dalam terapi harus kuat tentang komitmennya. Saat dia setengah-setengah
sudah pasti relapse Balik lagi. Iya. Tapi banyak juga tidak sedikit orang yang setengah-setengah gitu ya Bu ya kalau saat terapi. Iya. Memang yang namanya rehab ini yang paling bagus adalah kemauan sendiri, kesadaran sendiri. Bukan yang disuruh ya, Tapi Dok, kan ya? selama ini ada karena hasil tangkapan, ya putusan pengadilan, kemudian karena orang tuanya menginginkan, mungkin karena sudah menghabiskan harta-hartanya gitu ya. Itu yang rentan untuk terjadinya relapse. Tapi kalau memang udah kemauan sendiri-sendiri, dok, datang sendiri, dok, saya udah capek, saya kepingin sehat, rumah tangga saya sudah kacau balau gara-gara saya misalkan, orang tua saya sudah habis-habisan gara-gara saya. Nah itu sebenarnya yang lebih gampang, lebih mudah untuk Rehab ya. direhab. Berarti Karena tidak memang ada- udah niat untuk berhenti pakai. Betul. Seperti Berarti tidak ada kata terlambat untuk nggak itu ada, semua. nggak ada kata terlambat. Baik. Baik, Dalam saya kondisi juga niatan kuat harus gitu. niatan yang kuat ya. Dan support dari keluarga itu. Iya. Betul. Dan untuk menciptakan suatu lingkungan dan juga keluarga yang sehat itu seperti apa Bu Dokter sebetulnya? Jadi sebenarnya komunikasi yang penting ya, komunikasi, perhatian itu paling penting ya. Kadang ini terjadi pada mungkin yang komunikasi antara orang tua dan anak kurang bagus, Ya. misalkan ya. Orang tua yang terlalu sibuk, nggak ada komunikasi segala macam. Akhirnya anak mencari apa? Mencari lingkungan baru di luar yang lebih nyaman misalkan, yang menurut dia nyaman bisa menerima dia, ya. Apapun itu kondisinya, mungkin lingkungannya justru lingkungan pemakai misalkan. Tapi dia nyaman di sana karena merasa diterima. Yang namanya juga orang jualan ya, Iya. pasti kan membuat nyaman orang dulu Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi akhirnya lama-lama tergeret seperti itu. Jadi komunikasi, bentuk perhatian, kepercayaan seperti itu. Untuk memberantas pengedar 100% itu bukan suatu hal yang mudah ya Pak ya. Betul, betul. Itu Dan- butuh seluruh komunitas bergerak bersama. Betul. Yang jelas juga jangan pernah mencoba, itu yang terpenting. Karena sekali mencoba, sesaat kemudian tiada berguna. Iya, iya, betul luar biasa sekali. Iya. Tapi memang pengedar untuk memikat pembelinya itu dengan harga yang murah terlebih dahulu. Memang harga Bahkan terjangkau. gratis ya. Ya, bahkan gratis untuk pertama. Gratis pertama. Iya, namanya dia kan ingin mencari segmen Iya. gitu kan. Pasar dulu ya. Pasar, dan melihat sekarang dilihat oh ini anak-anak pelajar ini merupakan segmen yang potensial bagi mereka gitu kan, karena mungkin di tengah mungkin sedang mencari jati diri seperti itu kan. Nah, dikasih coba ini apa ini biar apa? Oh, biar tambah semangat belajarnya. Dibujuknya pakai, dikemasnya pakai hal-hal yang manis-manis yang positif. Nah, tanpa mereka sadari, makanya kita juga bagaimana kita juga melakukan edukasi juga, kita masuk ke sekolah-sekolah ya. Kan kita juga nanti kolaborasi juga ada namanya Kampung Bersinar ya kalau Iya. BNN itu, BNN, kemudian Bersinar. Kampung Tangguh gitu kan. Kampung Terang Benderang Informasi. Dan ini yang kita sama-sama. Jadi memang untuk hal yang seperti ini memang harus kita saling berkolaborasi. Kolaborasi program kegiatan yang pada tujuannya ada bagaimana yang memastikan bahwa selamat dari pengaruh ya narkoba, penyalahgunaan obat ini memang menjadi salah satu hal yang sangat penting saya rasa. Tapi mungkin setelah adanya sosialisasi kemudian juga edukasi, mungkin anak-anak yang sudah mencoba awalnya mungkin 1 kali 2 kali dan ingin mengajukan diri untuk rehab malu. Nah itu seperti apa? Bagaimana caranya untuk meyakinkan anak tersebut? Mari kita obati bersama-sama itu, Bu Dokter. Bagaimana Bu Dokter? Biasanya dengan pendekatan ya. Pendekatan. Biasanya gini, dulu ada gerakan kita ke sekolah-sekolah melakukan screening, ya, screening intervensi lapangan. Jadi screeningnya di lapangan, misalkan di sekolah-sekolah atau di komunitas-komunitas gitu kan. Nah, begitu hasil screeningnya menunjukkan bahwa mereka ada penyalahgunaan, kita lakukan pendekatan. Pendekatan untuk menimbulkan keinginan atau kesadaran mereka untuk rehab. Kalau memang kondisinya sudah berat. Tapi kalau misalkan baru coba-coba, mungkin dengan penyuluhan ya, dengan memberikan penjelasan-penjelasan, konseling singkat seperti itu, intervensi gitu ya, untuk tidak menggunakan lagi itu cukup. Tapi kalau sudah ada namanya pemakaian yang rutin atau sudah terjadi ketergantungan, nah itu lebih dalam lagi sampai rehabilitasi seperti itu. Oke. Jadi pendekatannya selain ke anak itu juga kita mendekati orang tuanya, pihak sekolah. Pihak sekolah apa supaya jangan sampai mereka dikucilkan. Kan Nah, itu dia. iya sekarang nggak ini loh ada kejadian misalkan si anak ini ketemu memakai gitu ya. Lalu sekolah mengeluarkan misalkan anak ini dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap merusak nama sekolah. Kalau menurut saya itu nggak benar ya. Menurut saya justru anak seperti ini justru diberi kesempatan untuk merubah perilakunya seperti itu dan terima kembali di lingkungan. Iya. Soalnya kalau nggak begitu nanti mereka kembalinya ke lingkungan yang menerima mereka. Betul, Yaitu lingkungan yang salah. yang salah. Iya. Kan kita kehilangan lagi Iya, kesempatan kan untuk membuat mereka menjadi lebih baik seperti itu. Berarti ini target yang menjadi atensi itu Iya. para pelajar ya Iya. sebetulnya di sini ya. Mungkin awal mulanya mereka menyalahgunakan. Menyalahgunakan lama-lama bisa menjadi ketergantungan.
seperti itu. Dan bisa jadi karena ketergantungan mereka perlu untuk membeli kan, jadi pengedar jadinya. Pengedar di lingkungan yang pelajar tadi dan mahasiswa seperti itu. Ini Jangan ada ruang gitu ya. Benar. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Namun pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan NTB Bicara. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi kalau ibu-ibu hamil memang dibutuhkan nutrisi yang lebih karena memang bayinya butuh juga nutrisi yang lebih. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi, diperlukan informasi, dan diperlukan referensi. Di diabetes mellitus artinya kencing manis. Pasien diabetes ataupun kencing manis, kencing, pasti setelah itu akan dikerubungi oleh semut-semut. Saksikan Sehat Bugar setiap hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Halo Sobat TVRI, Anda dapat menonton TVRI di mana saja dan kapan saja. Anda dapat mendownload di aplikasi TVRI Klik. Ada berbagai informasi dan kategori yang bisa Anda pilih. Berbagai macam acara bisa ditonton melalui streaming TVRI. Anda dapat mengupdate berbagai informasi berita, olahraga, hiburan, agama, dan events, mulai dari informasi nasional hingga internasional. Tersedia juga beragam channel pilihan, TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Daerah. Anda disarankan menggunakan internet 4G atau Wi-Fi agar dapat menonton streaming TVRI. Ayo, segera download TVRI Klik. Pesona NTB setiap hari Sabtu pukul 16.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Menginformasikan beragam peristiwa di Nusa Tenggara Barat dengan bahasa daerah. Di kami ada kejuaraan MXGP Lomba berbagi video komunitas teruna. Dan jika pemirsa warga terhimbau Saksikan Warta Daerah pukul 17.45 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Terima kasih karena masih membersamai kami dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan tema dampak penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Tentu di sini bersama dengan Pak Kepala Balai Besar POM Mataram ya Pak. Kalau boleh tahu Pak Kepala, sejauh ini kira-kira motif tersembunyi apa yang dilakukan oleh pengedar Pak? Supaya kita bisa aware juga nih sama-sama. Tentunya motif utama adalah ekonomi pastinya. Iya. Si pengedar kan pasti sudah merasa mendapatkan ekonomi yang sangat mencukupi. Bahkan mungkin ingin lebih lagi, makanya dia pasti senantiasa mencari dalam tanda kutip korban-korban lagi. Dan saat ini yang kita waspada adalah korbannya saat ini menyasar adalah pelajar. Nah ini yang harus betul-betul dilihat, karena memang mereka merasa dengan effort yang tidak berat itu kan, dia bisa mendapat penghasilan yang gede. Nah, tapi ya tadi sebenarnya dia harus siap juga dengan konsekuensi hukum yang akan dihadapi, dan tentunya ini tadi harus dihukum seberat-beratnya yang pengedar seperti ini gitu. Tadi motif utamanya adalah ekonomi lebih cenderung. Dan cara pengedarnya itu seperti apa biasanya untuk menggait mangsanya? Kalau yang di pengecer yang terlalu besar memang mereka mungkin bukan punya jaringan ya. Tapi ada juga yang mereka di beberapa wilayah itu mereka jualan-jualan seperti minuman-minuman instan gitu kan ya. Yang seperti jus macam-macamnya itu kan. Tapi dia juga ada dia nyimpen selembar dua lembar ya didapat dari supplier-suppliernya gitu kan. Nah, nanti ada pasti nyari di tempat-tempat kan pasti komunitas ada komunitasnya, ada tahu di sini tempat belinya. Nah, ini yang
memang kami juga melakukan pendekatan dengan nantinya penggalangan dengan para kepala lingkungan untuk yang bagaimana untuk melakukan pemantauan juga ya terkait dengan usaha-usaha yang ada di situ, apakah ada disalahgunakan juga untuk menjual produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan, dalam artian hal ini obat ilegal tadi. Ya kalau emang sebenarnya harus diberikan sanksi juga itu kan, sanksi secara sosial ya ataupun sanksi-sanksi lain yang tentunya mereka tidak lagi mengulangi perbuatan itu, karena bagaimana mereka turut serta jadinya kan berperan dalam menghancurkan bangsa lah. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Bu Dokter terlebih dahulu. Bu Dokter, kalau boleh dijelaskan juga kepada pemirsa untuk saat ini perkembangan pemakai ataupun pecandu obat-obatan tertentu tersebut yang disalahgunakan seperti apa di Rumah Sakit Mutiara Sukma, Bu, Rumah Sakit Jiwa? Jadi gini Mbak, sekarang itu justru kalau saya lihat di bangsa rehabilitasi itu penuh ya. Bukannya artinya bertambah banyak, selain bertambah banyak juga orang sudah mulai berani. Sudah mulai berani mengungkapkan diri bahwa mereka ada pemakai seperti itu. Jadi semakin banyak yang melaporkan diri, semakin banyak tentang rehabilitasi gitu. Mungkin ini hasil juga dari program-program para penyuluh ya, untuk ayo mari rehabilitasi seperti itu. Jangan takut di penjara misalkan. Para pengguna yang memang pure pengguna pasti akan direhabilitasi tanpa sanksi hukum seperti itu. Akhirnya mereka berani untuk rehabilitasi. Seperti itu. Berarti sudah ada mulai keberanian ya? Ada keberanian. Meningkat itu mungkin karena memang mereka sudah mulai berani melaporkan diri. Bisa juga karena penggunanya juga memang meningkat. Artinya tidak lagi suatu hal yang tabu ya, gitu dokter ya. Ada keterbukaan dan yang penting niatan mereka memang untuk tidak lagi menggunakan, kan yang penting itu kan. Mungkin stigma juga sudah mulai membaik ya, artinya masyarakat juga sudah mulai mendukung mereka-mereka yang menggunakan untuk direhabilitasi. Kan dulu kadang-kadang warga takut ya kalau anaknya ketahuan make gitu, pasti dijauhkan oleh tetangga-tetangga, dikucilkan, itu kan stigma yang jelek gitu ya. Tapi mungkin sekarang dengan penyuluhan, edukasi, masyarakat mulai menyadari gitu bahwa ini bukan suatu hal yang untuk dijauhi, justru untuk dirangkul, diajak untuk rehabilitasi supaya mereka menjadi pulih kembali dan produktif. Sangat penting tuh, lingkungan sangat penting. Lingkungan yang sehat tadi ya. Benar. Yang sehat. Dan Pak Kepala, apa yang masih menjadi catatan atensi hingga dengan saat ini, dan kemudian tantangan apa Pak, kesulitan apa yang dihadapi? Karena kan ini baru hingga bulan Juli, tadi Pak Kepala bilang ada 8 temuan. 8 perkara. Iya, 8 perkara. Itu bagaimana untuk kedepannya tantangannya Pak? Ya, memang ada beberapa strategi yang nanti akan saya coba konsolidasikan dengan pemangku kepentingan yang lain ya. Salah satunya adalah melakukan pilot project gitu untuk wilayah yang memang kita petakan rawan. Itu nanti kita lakukan intervensi terpadu berbasis komunitas dan berbasis kemitraan. Berbasis komunitas artinya kita melibatkan semua unsur yang ada di situ, bisa dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk semua terlibat aktif, ya termasuk organisasi Karang Tarunanya gitu kan. Sehingga melalui berbasis komunitasnya harapannya semua bisa memiliki awareness yang sama bahwa ini merupakan musuh bersama yang harus kita perangi gitu kan. Kemudian berbasis kemitraan nanti kita akan menggandeng CSR untuk memberikan alternatif mata pencaharian gitu kan. Tentunya selain itu juga kita akan melakukan penegakan hukum, operasi terpadu sehingga dari si supply and demand-nya, pemberdayaan masyarakat juga kita lakukan, harapannya bisa mengeradikasi inilah. Tentunya sekali lagi ini memang membutuhkan komitmen dan dukungan semuanya. Nggak bisa kita hanya bekerja sendiri, kita bukan Superman. Kalau Superman hanya ada di dunia DC. fiksi ya. Hanya di dunia DC. DC Marvel. Tapi super tim yang kita butuhkan. Betul. Dan kolaborasi bersama ya. Benar, kolaborasi bersama. Untuk targetnya sendiri ada enggak Pak? Mungkin setiap tahunnya per tahunnya bagaimana untuk targetnya sendiri? Ya tentunya memang tadi kami mengakui bahwa untuk prevalensi kita belum mendapatkan data yang pasti. Jadi untuk kita targetnya tentunya adalah ya harapannya sih memang betul-betul kalau 0 tuh memang butuh proses waktu yang lama ya. Karena kejahatan pasti selalu ada gitu kan. Tapi paling enggak bahwa kita bisa nantinya adalah betul-betul kita bisa minimalkan ya targetnya mungkin ya kedepannya tidak sampai mungkin sekitar 1 atau 2 perkara ya. Artinya bukan kita mencari-cari perkara, tapi apabila suatu perkara itu memang harus kita lanjut secara pro justisia, karena sebenarnya kalau kita tuh penanganan pertama tuh sifatnya adalah ultimum remedium, jadi menjadi pilihan akhir setelah pembinaan kita lakukan. Tapi apabila memang ini masuk dalam kategori yang extraordinary crime, kejahatan kemanusiaan luar biasa, ya tentu harus kita berikan
penjeraan akan menimbulkan efek gentar bagi pelaku pelanggaran lainnya, tidak ngulangin ataupun mencontoh Iya. pelanggaran yang sama gitu sih. Iya, betul. Baik, itu dia pemirsa, kalau kita berbicara tentang bagaimana dampak penyalahgunaan obat-obatan tertentu tidak akan ada habisnya. Kemudian bagaimana juga penanganannya dari sisi rehabilitasi dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya kita di sini semoga bisa mengedukasi juga mensosialisasikan semua kepada pemirsa. Untuk itu saya ingin juga menanyakan dan juga bisa untuk kepada dua narasumber memberikan harapan ke depannya seperti apa anak-anak muda khususnya di Nusa Tenggara Barat untuk menjauhi yang namanya penyalahgunaan obat-obat tertentu. Silahkan mulai dari Pak Kepala. Baik, tentunya kalau kita bicara masalah obat ini kan sangat penting strategis menyangkut aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional dan daya saing bangsa. Tentunya bahwa untuk mewujudkan obat yang aman, bermutu, bermanfaat, badan pun bisa sendiri. Harus seluruh pemangku kepentingan berkontribusi positif. Nah, terkait dengan penyalahgunaan obat, tentunya ini merupakan tugas kita bersama sebagai suatu bangsa. Ayo kita saling bergandeng tangan, dan untuk anak-anak muda ini terutama ya, jangan sekali-kali mencoba. Karena sekali mencoba, misal kemudian tiada berguna, ini berarti kalau sudah coba, ini siap-siap tanda tangan kontrak, masa depan suram, tidak punya ya kecuali tadi ya, rehab tadi ya. Siap. Artinya saat mencoba itu harus berpikir, bahkan jangan pernah coba-coba lah seperti itu. Siap. Say no to drug lah Say no gitu. to drugs ya. Kemudian Bu Dokter, sedikit saja bagaimana membuka komitmen kita bersama untuk tidak menyalahgunakan obat-obat tertentu. Ya, jadi untuk para pemirsa ya, masyarakat semua ya, mungkin lebih bijak dalam menggunakan obat ya. Jadi menggunakan obat sesuai dengan apa yang diberikan oleh dokter, baik itu aturan pakainya, dosisnya gitu ya. Jangan memberikan obat kepada orang lain walaupun punya keluhan yang sama. Ini sering terjadi soalnya ya. Jadi pakailah obat sendiri yang memang ditujukan untuk diri sendiri, bukan memberikan kepada orang lain ya. Nah, untuk masalah adiksi ini sebenarnya adiksi atau ketergantungan tidak hanya obat-obatan ya. Adiksi perilaku ya. Adiksi perilaku itu ada judi, online, game, segala macam juga harus diwaspadai sebenarnya ya. Jadi segala bentuk adiksi untuk ketergantungan itu harus kita hindari. Baik. Dari pendekatan-pendekatan minimal dari keluarga dulu yang terkecil, ya kan? Setelah keluarga, kemudian lingkungan di luar dan lingkungan sekolah. Baik, terima Memberikan kasih. kegiatan positif. Satu lagi saya lupa, Iya. belilah obat pada jalur yang resmi. Iya, betul. Apotek, toko obat, rumah sakit, ya, puskesmas. Jangan sampai beli di toko kelontong atau bahkan beli dari orang per orang. Nah, itu betul. Jangan juga membeli obat palsu Iya, seperti itu. iya, Baik, palsu. terima kasih Sama-sama, banyak Pak Siska. Kepala, kemudian Bu Dokter sudah hadir di sini untuk bersama-sama mengedukasi kita tentang bagaimana sih sebetulnya dampak penyalahgunaan obat-obatan khususnya bagi para generasi muda. Karena kalau bukan kita juga yang mulai aware dan juga sadar, siapa lagi? Benar, Ya, mulai dari sekarang boleh dijauhi dulu, kemudian menciptakan lingkungan yang sehat untuk kita semua. Itu dia tadi pemirsa tema NTB Bicara kita kali ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Saya Siska Olivia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam damai sasambo.